Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karim, ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya kepada ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita selesai berdoa. Bagaimana kabar kalian semua kelas 8 siang hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar? Masih. Oke, sebelum kita belajar apa nih? Pendidikan agama Islam ya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silahkan berdiri. Nih, Zat. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, sekarang Ustazah absen.
Siapa yang nggak masuk ya? Ada yang nggak masuk tidak? Akan sana zikri. Abdurrahman, Abdullah Azam Al-Ghifari, Alif Naufal, Hadir. Azam Zikri, sakit atau izin? Sakit ya? Sudah berapa hari sakitnya? Sehari. Oh iya. Kita doakan semoga segera sehat. Daniel, Fatan, sakit juga. Sudah berapa hari? Sudah seminggu. Ya Allah, semoga segera sehat ya. Kinan, Mihzan, Alfat, Fatahul, Fauzan, Rizky Alfi Syahrin, Rizky Aprinaldo, M. Zaki Azikri, Muhammad Najamuddin An-Nawar, M. Sidki Imanul Haq, hadir. Rafa, hadir. Alhamdulillah. Wafi, Zafran, Andra, hadir. Alhamdulillah ada semuanya hadir ya. Ada 2 orang tadi teman kita yang tidak hadir ya, sakit. Kita doakan semoga segera sehat. Lanjut, Ustazah mau tanya dulu nih sama kalian. Kita kan mau belajar apa tadi? Ya, pendidikan agama Islam. Untuk kelas berapa sih kalian sekarang? Kelas 8. Nah, materi yang kalian ingat kemarin sebelum masuk ke materi hari ini, apa sih? Materi tentang apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Siapa yang tahu arti iman itu apa? Terus percaya, meyakini. Kalau iman, Ustazah mau tanya lagi nih, masih ingat nggak ya kira-kira kalian tentang kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi siapa sih? Nabi Daud. Benar. Nabi Daud ya. Kalau Al-Quran? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Itu sebagai pedoman hidup kita sebagai orang Islam, bukan sih Al-Quran itu? Betul, Masya Allah. Oke, kalian kita ice breaking dulu ya. Ada yang bisa mimpin ice breaking nggak nih? Ada yang tahu ice breaking apa yang seru? Tidak ya? Semangat. Tepuk semangat. Oh, Masya Allah. Yaudah yuk, kita tepuk semangat aja. Siapa Rizky? Ayo mulai Rizky, pimpin Rizky. Tepuk semangat. Alhamdulillah, berarti kalian harus semangat-semangat nih belajarnya siang hari ini. Walaupun siang-siang kalian harus tetap semangat. Karena tadi kalian bilang sendiri nih, tepuk semangat katanya. Berarti harus lebih semangat. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ya ke materi. Kita sudah membahas tadi, mereview materi minggu lalu. Sekarang materi yang bab 3 itu tentang apa sih? Coba ada yang sudah buka bukunya belum? Jujur dan amanah. Ya benar ya, menjadi pribadi yang berintegritas, jujur dan amanah. Kalian sudah jujur belum? Di sini semuanya sudah jujur belum? Insya Allah sudah jujur. Apa contoh jujur yang kalian pernah lakukan? Hah? Tidak mencontek. Beneran gak nyontek? Benar.
Benar. Nilai 100. Terus apa lagi selain itu? Tidak. Kalau misalnya di lingkungan sekolah kita deh, nah kayak ada pohon-pohon tuh, apa itu, ada pohon jambu, pohon apa lagi, pohon mangga. Hah? Tidak menjadi buah. Tidak mengambil buah tanpa izin. Ya benar, kalian lakukan itu? Benar. Benar, berarti kalian kalau misalnya kayak gitu sudah jujur. Nah kalau yang amanahnya, apa amanahnya? Ayo Zaki, apa amanah Zaki? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Siapa yang harus dipercaya ini? Hah? Nih ya, orang yang jujur. Tidak. Nah, contohnya ini ya, kalau misalnya amanah itu kita dapat dipercaya. Kalau di kelas ini sudah amanah semua belum kalian? Hah? Insya Allah sudah ya? Sudah, Alhamdulillah. Nah, jadi kita berhubung kita menggunakan Chromebook, otomatis kita juga harus amanah. Untuk apa fungsi dari Chromebook? Mencari informasi. Mencari informasi, mencari materi pelajaran. Nah, itu yang kita cari gitu untuk Chromebook kita. Oke, sebelum ke materi, Ustazah akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, kalian dapat memahami makna jujur dan amanah. Tadi udah Ustazah singgung nih sedikit nih tentang jujur dan amanah. Terus yang kedua, murid dapat mengidentifikasi macam-macam amanah. Ada yang sudah tahu apa aja amanah itu? Nanti kita pelajari. Terus yang ketiga, murid dapat memberikan contoh nyata, jujur dan amanah. Yang keempat, murid dapat menyajikan presentasi tentang jujur dan amanah. Jadi nanti kalian semua Ustazah kasih tugas untuk mempresentasikan tentang jujur dan amanah. Fauzan, Nizan, Daniel, sedang apa? Hah? Yaudah ya, sekarang coba kalian lihat nih, kita menonton video bersama-sama tentang jujur dan amanah. Kami, kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Kisah apa kejujuran? Suatu hari, seorang pemuda terlihat sedang menyusuri sebuah jalanan di kota Kufah. Pemuda itu bernama Sabit. Dia sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Rupanya persediaan air milikku telah habis. Apakah di sekitar sini ada sungai? Sabit menoleh ke sana kemari untuk mencari sebuah sungai. Dia pun menajamkan telinganya. Siapa tahu dia bisa mendengar suara arus sungai. Sepertinya di sekitar sini tidak ada sungai. Aku akan mencoba berjalan lebih jauh lagi. Dia pun meneruskan perjalanannya. Semakin lama, tenggorokannya semakin kering. Langkah kaki Sabit terasa semakin lemah. Sudah beberapa hari ini, dia kehabisan makanan. Dan sekarang persediaan airnya pun habis. Ya Allah, aku mohon berikanlah aku petunjuk. Beberapa saat kemudian, Sabit melihat sebutir apel tergeletak di bawah semak-semak. Allah menjawab doaku. Dia pun mengambil apel tersebut dan menggigitnya. Apel itu terasa begitu manis dan segar. Tenggorokannya yang kering langsung terasa sejuk. Alhamdulillah. Astagfirullah, apa yang telah kulakukan? Buah apel tidak mungkin tergeletak begitu saja di sini. Pasti ada seseorang yang kehilangan ataupun menaruhnya. Sabit lantas menyimpan apel tersebut. Dia tidak mau makan sesuatu yang belum jelas asal-usulnya. Jika apel itu milik seseorang, dia harus meminta izin terlebih dahulu.
Haram hukumnya mengambil benda tanpa seizin pemiliknya. Aku harus mencari tahu siapa pemilik apel ini. Sabit mengedarkan pandangannya. Dia berusaha menebak dari mana asal apel tersebut. Saat itulah dia melihat sebuah sungai kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Mungkin saja apel ini hanyut di sungai itu. Jika aku menelusurinya, mungkin aku akan bertemu dengan pemiliknya. Sungai itu ternyata sangat panjang dan berkelok. Kadang airnya deras, kadang pula airnya tenang. Sabit bahkan harus mendaki bukit yang terjal. Kemudian, mata Sabit terbelalak dan berbina-bina. Dia menemukan perkebunan apel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa anak muda? Apakah apel ini sejenis dengan apel yang ada di kebun ini? Lelaki itu merasa heran. Dia menerima apel yang disodorkan oleh Sabit dan mengamatinya dengan seksama. Benar anak muda. Ini jenis apel yang sama dengan yang ada di kebun ini. Begini Tuan, saya menemukannya tergeletak di tepi jalan. Karena lapar, saya pun langsung memakannya begitu saja. Apakah Tuan mau memaafkan saya dan mengikhlaskan apel ini? Sabit berharap lelaki itu mau bermurah hati untuk memaafkannya. Karena jika tidak, dosa yang telah dia lakukan karena makan makanan haram akan terus mengikutinya hingga akhir kelak. Aku bukan pemilik apel ini. Aku juga bukan pemilik kebun apel ini. Jadi, aku tidak berhak untuk memaafkanmu. Kalau begitu, apakah Tuan bersedia membantu saya bertemu dengan pemilik kebun ini? Sayang sekali, beliau tidak tinggal di sekitar sini. Rumahnya sangat jauh. Setelah mendapatkan alamat yang pasti, Sabit pun pamit untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Dia harus berjalan sangat jauh untuk bisa menemukan rumah pemilik kebun apel itu. Assalamualaikum. Apakah saya bisa bertemu dengan Tuan pemilik rumah ini? Tukang kebun itu pun Alfi. mengantarkan Sabit menemui majikannya. Sesaat kemudian, Sabit bertemu dengan seorang lelaki parubaya yang terlihat ramah. Ada apa mencariku anak muda? Sabit pun mengeluarkan apel dari dalam kantungnya dan memberanikan diri untuk bercerita. Apakah Tuan bersedia memaafkan saya? Tidak bisa. Aku tidak akan memaafkanmu. Sabit gemetaran. Dia sungguh menyesal sekaligus takut. Takut akan dosa yang tidak akan pernah bisa dia hindari. Sabit pun memohon sekali lagi. Tapi lagi-lagi pemilik rumah itu menolak. Demi Allah, aku tidak akan memaafkanmu. Tuan, aku bersedia memenuhi permintaanmu. Asalkan engkau mau memaafkan kesalahanku ini. Apakah kau bersungguh-sungguh? Iya Tuan. Baiklah, kalau begitu aku akan memaafkanmu jika engkau bersedia menikah dengan putriku. Tuan, bagaimana mungkin saya menikahi putri Anda? Itu bukan penebusan, melainkan berkat buat saya. Tapi putriku ini cacat. Apakah kamu tetap bersedia? Asalkan Anda bersedia memberi maaf, saya pun bersedia menikah meskipun putri Tuan ternyata cacat. Pemilik rumah itu tersenyum dengan licik. Sesaat kemudian, dia kembali berkata, Asal engkau tahu, anakku ini cacat terlalu banyak. Dia bisu, buta, tuli, dan lumpuh. Astagfirullah, cobaan apa lagi yang Allah berikan kepadaku? Bagaimana, muda? Apakah engkau mau mengingkari janjimu sendiri? Tidak Tuan, menikah dengan Tuan Putri tentu jauh lebih mudah ketimbang hukuman yang akan saya terima di belakang nanti jika saya mengingkari janji ini. Sabit tetap memegang teguh imannya. Dia tidak ingin mengingkari ajaran yang telah dibawa oleh nabinya.
Begitulah, pernikahan Sabit dengan putri pemilik rumah itu pun dilaksanakan. Selama acara berlangsung, Sabit tidak diizinkan bertemu sama sekali dengan calon istrinya. Barulah ketika malam tiba dan mereka berdua telah sah menjadi suami istri, Sabit diberikan izin untuk menemui istrinya. Seperti apapun kondisinya, aku tidak boleh menunjukkan wajah kecewa. Aku tidak boleh membuat hatinya terluka. Pelan-pelan, Sabit mengetuk pintu kamar dan melangkah masuk ketika sudah mendapatkan jawaban. Betapa terkejutnya Sabit ketika melihat seorang wanita yang sangat cantik sedang berdiri di tengah ruangan. Apakah aku masuk ke kamar yang salah? Tidak, Tuan. Aku adalah istrimu. Bagaimana mungkin? Ayahmu bilang kalau engkau bisu. Benar, Tuan. Aku tidak pernah bicara hal-hal yang tidak benar. Tapi ayahmu juga bilang bahwa engkau buta. Benar, Tuan. Aku tidak pernah melihat hal-hal maksiat. Ayahmu juga bilang bahwa engkau tuli dan lumpuh. Benar, Tuan. Ayah tidak berbohong. Aku tidak pernah mau mendengarkan hal yang dusta. Dan aku tidak pernah melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diharapkan oleh Allah. Subhanallah, sungguh mulia wanita ini. Dan dia adalah istriku. Begitulah, kedua hamba Allah yang sama-sama soleh dan soleha ini pun menjadi sepasang suami istri. Dari sebutir apel, Sabit telah menemukan jodohnya. Dan dari pasangan inilah kelak akan lahir seorang imam besar, yaitu Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Oke. Sabit akan membawamu melihat banyak sekali. Dari video tadi, apa sih? Apa yang kalian pahami tentang video tersebut? Nah, jadilah orang jujur. Kenapa Alfat harus jadi orang jujur? Hah? Biar dapat pahala. Coba, Fauzan. Apa Fauzan pahami dari video tadi, Fauzan? Harus jujur. Kenapa? Karena di balik kejujuran itu ada keberuntungan. Ada keberuntungan. Keberuntungannya apa? Dapat istri cantik. Masya Allah. Iya ya. Ya, jadi kita sebagai orang Islam, orang Muslim, orang yang beriman, otomatis kita juga harus mempunyai sifat yang jujur. Karena jujur itu bukan untuk diri kita pribadi, tapi kita nanti di akhirat juga pasti akan masuk surga kalau misalnya kalian dan kita semua berlaku jujur. Nah, coba Ustazah, itu kan berdasarkan video tadi ya. Kalau misalnya ini nih, berdasarkan studi kasus yang pernah kita lewati, mungkin bukan di kelas ini ya. Bayangkan jika ada seorang siswa di kelas tidak jujur atau dia mencontek saat mengerjakan ujian. Apa sih akibatnya yang dia rasakan gitu? Merasa tidak enak. Merasa tidak enak. Kenapa tidak enak? Merasa bersalah ya. Merasa bersalah. Terus apa lagi? Mendapat dosa. Pasti kalau misalnya kita nggak jujur nih dalam mengerjakan soal ujian, apa sih yang kalian rasakan? Pernah nggak merasakannya? Enggak. Alhamdulillah, berarti semua di sini jujur semua ya? Ya. Iya. Pasti kalau misalnya kita nggak jujur, otomatis hidupnya pasti tidak akan tenang. Pasti merasa selalu diawasi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu terus pasti. Kalau misalnya mau lihat buku sedikit aja langsung, bener nggak ya, bener nggak ya? Nggak akan tenang gitu hidupnya. Tapi kalau misalnya kita bisa, kita belajar atas kebiasaan kita sendiri, itu otomatis kita akan merasa nyaman, tenang, tentram gitu. Gitu pun juga dengan amanah. Oke, sekarang Ustazah akan membagi kalian kelompok. Jadi kita kan tadi sudah melihat loh kasus-kasus tentang jujur gitu. Jadi sekarang kita membagi kelompok ini sudah sesuai kelompok belum duduknya? Sudah. Kelompok 1 ada Alif, Azam, Fatahul,
Rizky, Naja, dan Zafran. Mana kelompok 1? Nih. Kelompok 3. Kelompok 3 ada Rafa, Fauzan, siapa lagi? Andra, terus ada Wafi, ada Zaki, ada Daniel, sama ada Mizan. Silahkan kalian cari ya itu permasalahannya dan nanti dijelaskan. Ini kelompok 2. Ada Sidki, Alfat, terus ada Alfi, ada Kinan, sama ada Abdur. Silahkan kerjakan dulu sesuai dengan apa yang diperintahkan LKPD kalian masing-masing. Coba. Boleh dibaca dulu LKPD-nya? Nanti dituliskan. Dibuat di Canva ya untuk presentasi bersama. Ini LKPD 1, LKPD 2, sama yang ketiga. Jadi yang pertama itu tentang studi kasusnya tentang ini, tentang jujur. Yang kedua ada tentang amanah. Yang ketiga ada hikmah dari jujur dan amanah itu apa sih? Gitu. Coba. Coba ditulis, dicari, diskusikan bersama-sama ya. Nanti kalian setelah membuat Canva, kalian presentasi di depan. Nah, presentasinya kalian coba kalian pahami dulu nih buatan kalian, biar nanti presentasi di depannya lebih enak, lebih nyaman. Mana Alfat Canva-nya? Boleh dikirim ke Alfi itu biar Alfi bisa baca-baca. Ada tambahan lagi. Iya, udah terkirim biasanya. Ayo Rafa, diskusi Rafa. Mizan. Ini diskusi dia nyari foto. Kita butuh edit. Kita butuh edit ya. Kita ada yang lain ya. Kalian harus pahami juga ya tentang jujur dan amanah itu apa sih? Silakan, Zafran aja dibaca-baca, didiskusikan bersama.
Apa itu Alfat? Astagfirullahaladzim. Ayo. Amanah. Amanah. Bahasa dekat apa itu? Amanah. Amanah itu apa sih? Nanti dijelaskan ya. Iya. Kalian sudah diskusi berarti ya? Tadi pas kita diskusi sebelum Bos. Ini contoh perilaku amanahnya ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Kayak kehidupan di Aklis boleh ditulisin tuh. Jangan kehidupan orang tua kalian yang kalian tulisin. Sudah hikmah dari jujur dan amanah apa? Apa hikmah dari jujur dan amanah? Coba dilihat dulu. Nah, coba dibacakan. Hikmahnya, hikmah dari jujur. Satu, mendapat kepercayaan dari orang lain. Dua, hati menjadi tenang. Tiga, mendapat pahala dan juga Allah. Empat, menunjukkan rasa tanggung jawab. Iya, betul ya. Menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Coba lihat pengertian tadi, pengertian dari amanah, amanah dan jujur. Jujur. Betul. Ayo Mizan, silakan diskusi ya. Sikap jujur. Jujur itu termasuk akhlak tercela atau terpuji sih? Terpuji. Kelompok 1. Ayo Rizky, cepat silakan didiskusikan. Yang sudah membuat kanvanya boleh di-share ya ke Ustazah, ke email Ustazah rialorenza@aklis.sch.id.
Ada yang sudah diskusinya? Belum? Silakan dipahami ya apa yang telah kalian buat. Ayo. Itu diambil, Rizky. Apa ya? Ini kita ini jangan foto. Kenapa apa aja? Dia pengen coba tesnya kan ya. Jadi tidak. Ayo silahkan dipahami dulu. Mana Mihzan? Menjadikan bagian ini baca Mihzan, hikmah dari amanah apa Mihzan? amanah itu kita bisa dipercaya oleh orang. Terus apa lagi kalau misalnya kita amanah? Kita Mendapatkan apa? Pahala. amanah. Ya, apalagi selain itu, kalau amanah kepada Allah, Bagian ya. berzikir. Kalau Mihzan, amanah kepada diri sendiri. Menjaga kesehatan, menjaga lisan, ya itu amanah yang bisa dilakukan untuk diri sendiri. Terus Fauzan, hikmah dari jujur. Apa hikmah dari jujur? Apa? Mendapat kepercayaan dari orang lain. Itu kalau kita jujur ya? Kalau berbohong? Gimana itu maksudnya? Ya itu Ya. walaupun boleh sekali. Nah, iya betul. Jadi jangan sampai kita berbohong. Walaupun itu kita mau coba-coba berbohong ya. Tapi kalau misalnya sudah nggak percaya orang lain, ya udah nggak akan mau percaya lagi. Iya.
Betul. Hatinya nggak bisa diem, nggak bisa tenang. Ini akhirnya yang kedua pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala ya Kalau otomatis kita dong. ngomong kita dapat apa? Dosa. Dosa. Menunjukkan rasa tanggung jawab. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ya betul. Itu jadi tanggung jawab kita ya. Itu kok ada ininya ya? Ada apel-apel apa itu gambar-gambarnya? Oh, emot. Oh, itu berdasarkan ini. Ini hati. Ini pahala. Ini salah. Berdasarkan hikmah jujur ya? Biar ada isinya lah. Oh, oke. Sabar ya, sedang mencari gambar. Sudah, Alif? Hmm? Ya udahlah yuk, kita sekarang presentasi ya. Sudah semua diskusinya? Sudah. Berarti sekarang kita waktunya presentasi. Materi yang kita bahas yaitu tentang jujur. Nah, siapa yang membahas tentang materi jujur? Presentasi pertama. Kelompok 1 silahkan. Ayo yang lainnya ditutup ya kerombuknya. Sudah selesai diskusinya? Silahkan tutup dulu kerombuknya. Kita perhatikan teman-teman kita yang akan diskusi. Mihzan, Fauzan, Daniel, silahkan tutup kerombuknya. Azam, Alif, Alfi, terus sama Alfat, silahkan tutup kerombuknya. Ya, silahkan ditutup kerombuknya ya. Ditutup. Silahkan, kalian sudah menyiapkan tadi, katanya sudah menyiapkan itu juga ya? Menyiapkan, apa namanya, pantun. Hah? Escape. Kok hilang ini sinyalnya? Ayo silakan ditutup, Daniel. Sudah dikirim ke Ustazah? Yang mana ya? Yang azan? Mihzan, silakan ditutup Mihzan, keromboknya Mihzan. Sudah. Bisa, langsung ke edit. Ayo Mizan, Alfi. Ayo Alfi. Perhatikan teman di depan. Silakan ditutup keromboknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alfat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini berdiri untuk presentasi dari kelompok 1 yang bernama Srepet Group. Oke. Di sini saya akan memperkenalkan tim-tim dari Srepet Group. Oke. Yang pertama ada Ajam. Yang kedua ada Alif, saya. Yang ketiga ada Naja. Yang keempat ada Zafran. Yang kelima ada Rizky. Yang keenam ada Fatahul. Kemudian langsung saja ke materinya. Apa itu sikap jujur? Ayo Rizky kencang-kencang suaranya. Sikap jujur adalah sifat
lurus hati yang mencerminkan kesesuaian antara niat, ucapan, dan perbuatan, serta tidak berbohong, menipu, atau menyimpang dari fakta. Ini adalah karakter positif yang menekankanlah ketulusan, integritas, dan kebenaran dalam segala aspek kehidupan, dan membawa kepercayaan, rasa hormat, serta ketenangan batin bagi individu yang memilikinya. Dalil-dalil tentang sifat jujur. Pertama, Quran surat Al-Ankabut ayat 3 dan hadis riwayat Bukhari. Ayo itu, geser dulu. Dalilnya dari surat Al-Ankabut ayat 3 yang berbunyi, walau qad fattana alladziina min qablihim falya'lamanna Zafran Allahu suaranya. alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Tafsirnya, dan apakah mereka menduga demikian, padahal sungguh kami bersumpah bahwa kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, yaitu sebelum umat Nabi Muhammad, dengan tugas-tugas keagamaan dan bermacam nikmat dan cobaan, agar tampak perbedaan antara orang-orang yang benar-benar beriman dan berdusta sesuai dengan apa yang diketahuinya berdasarkan ilmunya yang azali. Maka sesungguhnya Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dalam keimanannya dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Hadisnya, Mamin ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qablihi illa haramahullah 'alan nar. Artinya, Nas. tiada seorang yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran dari hatinya, kecuali diharamkan oleh Allah terhadap neraka. Hadis riwayat Bukhari. Ciri-ciri orang jujur. Ciri-ciri dalam perkataan. Berbicara apa adanya, mereka tidak merasa perlu melebih-lebihkan atau memperindah cerita untuk menyenangkan orang lain. Dalam perbuatan, bertanggung jawab. Mereka bersedia mengakui kesalahan dan berani menanggung akibat dan perbuatannya. Dalam sikap dan kepribadian, memiliki prinsip yang kuat. Orang jujur memiliki keyakinan dan prinsip hidup yang teguh, sehingga tidak mudah digoyahkan oleh tekanan sosial. Contoh perilaku jujur di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengakui kesalahan jika terlambat masuk kelas atau lupa mengerjakan PR. Yang kedua, tidak menyontek saat ulangan atau ujian. Yang ketiga, mengembalikan barang teman yang ditemukan di kelas tanpa mengambilnya. Yang keempat, mengatakan yang sebenarnya kepada guru meskipun takut dimarahin. Yang kelima, tidak membuat alasan palsu saat tidak mengerjakan tugas. Kesimpulan dari sikap jujur. Kesimpulan utama dari sikap jujur adalah bahwa kejujuran adalah kunci untuk membangun kepercayaan, kedamaian, dan kesuksesan, baik dalam hubungan dengan orang lain maupun dalam diri sendiri. Jujur berarti berkata dan tidak bertindak sesuai fakta, tidak berbohong, mengakui kesalahan, dan memegang teguh nilai normal. Manfaat dari sikap jujur. Manfaatnya adalah orang-orang yang jujur akan lebih mudah dipercaya oleh orang lain. Dan ini merupakan fondasi yang penting untuk membangun hubungan yang kuat. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan, tapi jangan minta kepastian, karena kami di sini presentasi, bukan mengisi hatimu yang sunyi. Ada yang mau ditanyakan? Apa, Alpi? Apakah selalu berkata jujur adalah hal yang benar meskipun bisa menyakiti orang lain atau merusak hubungan?
Ulangi. Apakah selalu berkata jujur adalah hal yang benar meskipun bisa menyakiti orang lain atau merusak hubungan? Hubungan apa yang dirusak ini? Hubungan apa dulu, Pi? Keluarga. Silaturahmi antar tetangga. Jujurnya dalam kategori apa dulu? Jika jujurnya dalam kategori kesalahan, mungkin itu bisa langsung saja. Tapi jika jujurnya dalam kategori fisik, contohnya meledek fisik orang, tapi memang kenyataannya gitu. Tapi itu nggak boleh. Jadi lebih baik tidak ngomong gitu, diam aja. Nggak usah bohong juga, diam aja. Kalau misalkan soal kesalahan nggak apa-apa jujur. Kayak misalkan negur, kamu nih salah, nggak perlu bohong. Kayak misalkan benar gitu. Misalkan ada orang yang nyontek nih, ada yang nyontek ya kan. Nah nggak perlu tuh bohong. Misalkan ditanyain sama guru, misalkan ini si dia nyontek gak? Terus kita bilang enggak, padahal nyontek nih. Bilang aja iya, nggak apa-apa. Jangan takut ditonjok gitu maksudnya. Kayak ada lagi. Kelompok 2 ada, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Sudah paham berarti ya? Coba Ustazah tanya deh kalau nggak gitu. Kalau gitu sama Fauzan. Saya mau bertanya. Apa itu jujur? Jujur. Kayaknya tadi nggak merhatiin tadi. Tadi sikap jujur adalah sifat lurus hati yang mencerminkan kesesuaian antara niat, ucapan, dan perbuatan serta tidak berbohong, menipu atau menyimpang dari fakta. Jadi singkatnya, jujur itu singkat saja. Jujur itu nggak perlu jujur itu nggak berbohong, nggak dusta. Jadi berkatanya tuh selalu apa adanya, nggak bohong. Kayak misalkan kamu punya ini gak? Terus dia bilang punya padahal nggak punya gitu. Kayak gitu ya. Sekian Ya, betul ya, Masya Allah. Sekian presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menyentuh hati kalian. bukan cuma. Jadi bentuk kasih. Apa Rizky? sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menyentuh hati kalian. Bukan cuma sebagai materi, tapi juga sebagai bentuk kasih dan kepedulian. Karena belajar tanpa rasa itu seperti cinta tanpa kejujuran. Masya Allah. Sekian dari kami, kelompok 1 serepet. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Masya Allah, barakallah. Bagus nggak tuh presentasinya yang kelompok 1? Hah? Bagus. Berarti nanti kelompok 2 harus lebih keren lagi dong. Ini kan udah bagus, berarti harus lebih bagus. Nah, gitu. Kelompok 2 itu yang mana ya? Ini apa ini? Ini kelompok berapa ini? Loh. Keren ya, ayo cepat. Kelompok 2 silahkan maju. Iya. Ayo Azam, perhatikan teman kelompoknya. Peserta diharap tenang. Nah, peserta diharap tenang, katanya kelompok 2 mau presentasi. Jangan ketawa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul amanah. Pertama, anggota kelompok. Pertama, Muhammad Alfat Abdillah, saya sendiri. Yang kedua ada Sidki Imanul Haq, yang kepala botak. Muhammad Rizky Alpisahrin, kepala botak. Abdurrahman Al-Qurtubi yang tinggi. Dan Tarisawan Handoyo yang botak. Pengertian amanah. Amanah berasal dari bahasa Arab al-amanah yang berarti kepercayaan atau sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Secara istilah, amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dipelihara, dijaga, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Adapun dalil tentang amanah terdapat dalam surah Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap amanah harus disampaikan dan dijalankan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Adapun hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sallu alaihi. yang artinya tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Hadis riwayat Ahmad. Artinya sifat amanah sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Macam-macam amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Contoh, sholat tepat waktu, berpuasa, dan bayar zakat. Yang kedua, terhadap sesama manusia, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Contohnya, mengembalikan barang, pinjaman, dan memegang rahasia teman. 3, terhadap diri sendiri, menjaga tubuh, pikiran, dan waktu agar digunakan untuk hal-hal yang baik. Contoh, tidak merusak tubuh. Dengan narkoba, menjaga kesehatan, belajar sungguh-sungguh. 4, terhadap jabatan, melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab tanpa menyalahgunakan wewenang. Contoh, guru mengajar dengan sungguh-sungguh dan pejabat tidak korupsi. Selanjutnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada di sekolah, tidak menyontek saat ujian, mengerjakan tugas sendiri. Saat di rumah, menjaga rahasia keluarga, membantu orang tua dengan ikhlas. Dalam pekerjaan, datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai dengan aturan. Di dalam lingkungan sosial, menjaga kepercayaan teman, tidak Kedengeran menyebarkan nggak? Ayo gosip lebih kencang lagi Alfi atau suaranya. rahasia orang lain. Dalam ibadah, melaksanakan sholat, puasa, dan zakat dengan benar. Kuatas. Amanah adalah ujian yang membedakan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya berpura-pura. Apakah ada yang mau bertanya? Dalam situasi nyata, bagaimana Anda menentukan batasan antara amanah menjaga rahasia teman, klien, pasien, dan amanah sosial untuk mencegah kerugian atau bahaya yang lebih besar? Di titik mana amanah pribadi harus dikhianati demi amanah publik? Maksudnya. Intinya. Pertanyaan jadi kasih. Ulang. Kalau misalkan ada amanah yang ketiga, amanah yang kedua, amanah pribadi sama amanah untuk klien sama amanah untuk kayak perusahaan. Nah, satu-satunya cara tuh kita harus mengorbankan salah satu amanah itu antara amanah diri kita atau amanah amanah seluruh manusia sosial. Itu gimana? Bukan jadi pertanyaan. Boleh. Jawab aja.
Udah jawab aja yang tadi punya Azam. Itu udah diperjelas sama Alif. Mementingkan amanah bersama daripada amanah sendiri. Mementingkan amanah kepada diri sendiri. Wah, kepada bersama. Ya iyalah, kepada diri sendiri. Mementingkan amanah bersama daripada amanah diri sendiri. Nah, Karena- sama aja dong ingat amanah. Kalau gitu. Apa? Kita ulang dulu. Enggak. Jawabannya menurut kami amanah kepada diri sendiri. Kenapa? Karena uang bisa dicari. Bisakah amanah dianggap terpenuhi jika seseorang melaksanakan tugasnya tetapi dengan niat atau motivasi yang salah, misalnya untuk pamer atau mencari pujian? Mau tahu jawabannya apa? Insya Allah. Ini jawabannya. Sudah puas jawabannya? Oke, nanti kita balas. Apakah seseorang yang selalu menepati janji tapi menyembunyikan kebenaran tetap bisa dikatakan amanah? Nggak bisa. Sudah ya, sudah. Ya. Oke, Masya Allah. Kreatif sekali kalian ya. Sini. Oke, gimana penampilan dari dari kelompok 2, bagus atau keren? Bagus, Masya Allah. Tentang apa kelompok 2, tentang apa? Ayo teman-teman, kelompok 2 tentang apa? Nah, nyimak nggak kalian tadi? Amanah, ada berapa amanah tadi di kelompok 2? Ada berapa yang amanah jelaskan di kelompok 2 tadi? 4. Ayo kelompok 3. Kelompok 3. Enggak, Ustazah mau tanya dulu. Hei, Fauzan. Ada berapa tadi kelompok 2 menjelaskan tentang amanah? Ada amanah. Amanah apa aja? Amanah. Kerjaan, terus? Amanah sekolah. Amanah sekolah. Oh iya. Amanah kepada Allah. Terus rizki kakinya. Diri sendiri. Apalagi? Amanah kepada sesama manusia. Rizki. Silahkan kelompok 3. Ini kelompok terakhir nih, akan maju. Masya Allah. Ini ya? Jangan selesai saya. Disclaimer maksimal 1 kelompok 1. Nanti kita jawabnya 2 kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karimir rahman alamal Quran khalaqal insana alamul bayan. Sudah la ilaha illallah sudah anna Muhammadar Rasulullah. Shallallahu alaihi. Berdirinya kami sini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok tentang jujur dan amanah. Sebelum itu kami akan menyebutkan nama-nama anggota. Itu ada Ovi, Andra, Pojan, Rafa, Jaki, dan Mizan, dan saya sendiri. Dan kami akan membacakan materi-materi yang kami siapkan. Jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang.
yaitu keadaan di mana seseorang mengungkapkan kebenaran dengan tulus, tidak memanipulasi fakta, dan bertindak sesuai apa yang diucapkannya. Amanah, apa itu amanah? Amanah adalah konsep yang berarti kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab, di mana seseorang menjaga dan memenuhi tugas atau titipan yang diberikan kepadanya dengan sebaik mungkin. Studi kasus. Suatu pagi Fahra bangun kesiangan karena semalam terlalu lama bermain ponsel. Ia sadar sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih disiplin dan bangun pagi agar tidak terlambat ke sekolah. Namun karena malas, ia justru menunda sholat subuh dan akhirnya datang terlambat. Saat di sekolah, Fahra merasa menyesal karena tidak menepati janji kepada dirinya sendiri dan lalai menjalankan tanggung jawab sebagai pelajar seorang muslim. Makna jujur dari studi kasus tersebut. Fahra jujur kepada dirinya sendiri karena ia menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, bahwa ia melanggar janjinya sendiri dan lalai. Kejujuran terlihat ketika Fahra mengakui penyesalannya dan tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahannya. Makna amanah dari studi kasus tersebut. Amanah berarti menepati janji dan menjalankan tanggung jawab dengan baik. Dalam kasus ini, Fahra belum amanah karena ia tidak menepati janji kepada dirinya sendiri untuk bangun pagi. Ia lalai terhadap tanggung jawab. Tanggung jawabnya sebagai pelajar muslim yaitu salat tempat waktu dan datang ke sekolah tepat waktu. Namun, kesadarannya untuk menyesal menunjukkan bahwa Fahra berusaha memperbaiki diri agar lebih amanah di kemudian hari. Jelaskan perilaku jujur terhadap kasus tersebut. Perilaku jujur terhadap kasus tersebut adalah mengakui kesalahan sendiri tanpa menyalahkan orang lain. Fahra menunjukkan kejujuran ketika ia menyadari dan mengakui bahwa dirinya terlambat karena terlalu lama bermain ponsel dan tidak menepati janji kepada diri sendiri. Ia tidak berbohong atau mencari alasan, tetapi jujur mengakui kelalaiannya dan merasa menyesal, sehingga bisa belajar untuk memperbaiki diri untuk kemudian hari. Hikmah bersikap amanah. 1. Mendapat kepercayaan dari orang lain. Orang yang amanah akan dipercaya oleh guru, teman, dan keluarga. 2. Hidup menjadi lebih tenang karena selalu menepati janji dan tidak merasa bersalah. 3. Menjadi pribadi disiplin dan bertanggung jawab. Amanah membuat seseorang terbiasa menjalankan tugas dengan baik. 4. Mendapat pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala karena amanah adalah sifat mulia yang dicontohkan Rasulullah SAW. 5. Meningkatkan harga diri dan kejujuran. Orang yang amanah akan dihormati dan dijadikan teladan oleh orang lain. Hikmah bersikap jujur. Hikmah manfaat dari bersikap jujur antara lain: 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Orang yang jujur akan dipercaya karena selalu berkata dan berbuat sesuai kenyataan. 2. Hati menjadi tenang karena tidak perlu berbohong atau menutupi kesalahan. 3. Mendapat pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jujur adalah sifat yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. 4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Orang jujur berani mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. 5. Menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Sikap jujur mendorong lingkungan untuk berbuat benar juga. Quotes tentang jujur dan amanah. Berani jujur adalah berani hidup. Kejujuran adalah langkah awal dalam membangun hubungan yang baik. Ikan hiu melayang-layang. Udah dulu ya sayang. Ana mau bertanya. Oh iya. Ya. Siapa yang mau bertanya? Saya. Baik. Ayo cepat pertanyaannya. Ketika sedang berkencan atau wawancara kerja, seberapa jujur Anda harus mengungkapkan kelemahan atau kegagalan masa lalu Anda? Apakah menahan informasi negatif yang relevan termasuk ketidakjujuran, atau itu adalah bagian yang wajar dari menjual diri sendiri dengan baik?
Jadi pertanyaan itu apakah menahan informasi negatif yang relevan termasuk ketidakjujuran atau itu adalah bagian wajar dari menjual diri sendiri dengan baik? Apa yang jawab? Iya. Apa tadi? Apakah menahan informasi negatif yang relevan termasuk ketidakjujuran atau itu adalah bagian yang wajar dari menjual diri sendiri dengan baik? Wajar lah bosku, udah sekian dari saya. Ayo. Ayo konsepnya di lingkungan sekolah aja ya, pertanyaannya tentang lingkungan sekolah. Mana itu pekerjaan kalian menanyanya? Kan terserah aja belum dibilang. Enggak dong. Ayo. Ayo cepat. Apakah manusia diciptakan untuk memikul amanah yang tidak sanggup dipikul oleh langit, bumi, dan gunung? Justru sebagai ironi eksistensial bahwa kehormatan manusia adalah tragedinya. Pertanyaannya, lihat di Quran Surat Al-Ahzab ayat 72, konsep amanah sebagai beban yang ditolak oleh alam semesta. Apa pertanyaannya? Saya nggak hafal surat tersebut, jadi saya nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah, karena saya manusia, bukan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Masya Allah, barakallah. Terima kasih yang sudah menampilkan presentasinya hari ini. Udah, silahkan coba kalian tutup dulu kelompoknya semuanya. Kita mau penutupan. Nah, jadi dari yang kalian diskusikan tadi, apa sih hikmah yang dapat kalian ambil tentang jujur dan amanah? Selalu berperilaku jujur dan amanah karena dengan itu kita akan dapat dipercaya oleh orang lain. Kelompok 1 itu kesimpulannya. Kelompok 2 tentang jujur dan amanah. Kalian tadi kan sudah menjelaskan nih tentang jujur dan amanah. Apa sih yang kalian dapat ambil kesimpulan dari tentang jujur dan amanah? Apabila jujur, orang-orang akan gampang menjadi kepada kita. Apa? Jika Kita jujur. jujur, maka orang-orang akan akan memberikan kepercayaan kepada kita. Kalau kita jujur, orang-orang akan memberikan kepercayaan kepada kita. Terus apa lagi? Kalau kita menjadi orang jujur dan amanah, dapat pahala. Kalau enggak, dosa. Kalau kita menjadi orang yang jujur, dapat pahala. Kalau tidak, kita akan mendapatkan dosa. Masya Allah, bagus ya. Ayo kelompok 3. Dari jujur dan amanah tadi, apa yang kalian dapat simpulkan atau ambil hikmah dari presentasi kalian tadi nih? Ya, kita telah jujur karena jujur itu adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan. Nah, kalau kita udah dapat kepercayaan atau dapat amanah, kita harus menjaganya. Ya, benar. Kalau kita sudah mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan amanah, otomatis kita juga harus menjaga amanah itu. Harus menjaga ya, menjaganya dengan baik. Nah, jadi yang Ustazah dapat simpulkan dari kelompok kalian semua ini, Masya Allah ya, kelompoknya presentasinya bagus-bagus semua, keren-keren. Jadi kesimpulannya ada tadi tentang jujur. Jujur itu ya sikap, terus perilaku, tindakan yang sesuai dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Terus juga ada tentang amanah. Amanah itu apa tadi? Dapat dipercaya. Kalau amanah untuk diri sendiri, apa ini? Menjaga kesehatan. Itu untuk diri kita sendiri amanahnya. Terus kalau untuk amanah kepada Allah, ada yang tahu nggak tadi apa amanah kepada Allah? Menjaga sholat, perintah agama. Ya, menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua yang dilarang.
Terus kalau amanah kepada sesama manusia, tadi ada nih menjelaskan tentang amanah kepada sesama manusia. Apa? Menjaga rahasia orang lain. Ya, menjaga rahasia orang lain. Apabila kita juga berkontribusi untuk, misalnya nih untuk piket kelas, otomatis kita juga harus tetap melaksanakannya. Itu juga salah satu dari amanah. Terus hikmah yang dapat kita ambil dari sifat jujur dan amanah. Benar ya yang kata kelompok 3 jelaskan, itu hikmahnya. Kalau misalnya kita jujur, otomatis kita akan disenangi orang lain. Terus kita akan menjadi, hati kita menjadi apa? Tenang. Ya, hati kita menjadi tenang. Terus apa lagi? Sejuk. Ya, hati kita menjadi senang. Terus kita dapat amanah, dapat percaya dari lingkungan sekitar gitu. Karena kita tidak berkata atau berbohong. Kalian tahu nggak kalau misalnya kalian berbohong, tidak jujur, tidak amanah, itu merupakan ciri-ciri dari orang apa? Ya, benar. Jadi hati-hati ya. Kalau misalnya kita tidak jujur, kita diberi amanah tidak kita kerjakan, itu salah satu dari orang yang munafik. Apa aja sih ciri-cirinya? Ayatul munafiki salasun A. Orang-orang munafik itu ada ciri-ciri orang munafik ada 3. Apa? Apabila dia Berbohong, dia berzina. Hah? Apabila dia berbicara, dia berdusta, berbohong. Iza kadzaba. Terus kedua, apabila dia apabila dia berjanji, dia mengingkarinya, tidak amanah berarti. Terus yang ketiga, apa? Apabila diberi amanah, dia berkhianat. Ya gitu ya. Ya udah, sekarang berarti coba kalian tuliskan nih. Setelah belajar tentang jujur dan amanah, otomatis kalian harus punya komitmen untuk diri kalian pribadi. Silahkan kalian tuliskan dulu. Salah satunya, satu aja. Komitmen apa yang harus kalian jaga dari belajar amanah dan jujur ini? Menjadi orang yang amanah. Coba, Fatahul. Komitmen, apa yang harus Fatahul lakukan? Belajar jujur dan amanah. Komitmen yang dilakukan. Akan selalu berkata jujur, benar. Boleh. Berarti sudah komitmen ya. Azam apa? Berperilaku jujur. Azam apa komitmennya setelah kita belajar tentang jujur dan amanah ini? Coba sebutkan komitmen apa yang harus Azam lakukan setelah belajar tentang jujur dan amanah. Karena Azam tahu sendiri kalau orang jujur itu pasti akan mendapatkan keberuntungan. Sudah ya? Menepati janji. Oke, nanti kalian boleh tulis masing-masing di bukunya tentang komitmen dari jujur dan amanah. Nanti boleh dikumpulkan ke Ustazah. Oke, bagaimana pelajaran hari ini? Seru. Alhamdulillah. Oke, sekarang karena kita sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya. Jazakallahu khairan.
Afwan wa iyyakum. Barakallahu fikum.